Hai semua sobat YouTubeku, kembali lagi di channel Mas Wiba. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin buat video ceritakan pengalaman aku pakai mobil Mazda Pantren. Nah, jadi aku sebelum pakai Serena ini, sebelumnya itu aku pakai Mazda Pantren kurang lebih sama 2 tahun nih teman-teman. Nah, jadi aku pengen share aja nih ke kalian gitu mengenai mobil ini nih. Mobil ini nih bagi aku pribadi itu unik teman-teman gitu, memiliki value yang sangat berarti bagi aku gitu. Nah, jadi aku ceritain dulu singkatnya. Itu aku beli mobil Mazda Pantren itu di tahun 2018 akhir, zaman-zaman aku baru kuliah lah, pokoknya kuliah baru semester 3 lah. Dibeliin mobil sih sama orang tua gitu. Nah, cuman dulu aku tuh pengennya kayak BMW gitu kan, namanya si anak muda BMW, atau aku tuh pengennya kayak Cressida gitu. Papa aku itu tuh ngasih rekomendasinya mobilnya Kijang, tapi aku tuh nggak mau teman-teman. Jadi aku searching googling dan akhirnya menemukan ini nih, Mazda Pantren. Aku tuh suka banget teman-teman sama bentuknya ini. Jadi dari opini aku tuh mobil ini nih lucu bentuknya gitu, unik, jarang ada di jalanan teman-teman gitu. Nah, bentuknya seperti apa Mazda Pantren ini? Seperti ini nih teman-temannya. Aku taruh fotonya di sebelah sini ya teman-teman nih. Ting. Nah, seperti itu tuh gambarnya teman-teman mobilnya yang aku punya. Bentuknya kayak station wagon. Aku tuh suka gitu loh. Karena namanya anak muda ya, dulu kalinya milih aja nih Pantren pilihan aku nih. Aku searching gitu. Bentuknya tuh lucu gitu, panjang, station wagon, kayak sedan, tapi bukan sedan. Lama-lama nih aku jatuh hati teman-teman sama Mazda Pantren ini. Tuh, akhirnya aku pakailah kuliah ke kampus gitu kan. Dan beberapa teman aku juga pas ngeliat mobil aku tuh kayak, wah, mobil apa nih, mobil apa nih Mas Bang, gini gini gini. Oh, saya jelasin ini Mazda Pantren. Ternyata masih banyak orang eh, yang anak-anak muda ini kurang familiar sama mobil Mazda Pantren ini gitu. Tapi banyak teman-teman aku juga yang bilang mobil ini unik gitu, jarang ada. Terus ada lagi pengalaman teman-teman, aku pakai mobil itu di Jakarta buat keliling-keliling Jakarta teman-teman. Jadi aku kadang kuliahnya di Bekasi, kadang aku pakai ke kampus yang di Kebonjeruk Jakarta Barat gitu. Kadang aku juga suka muter-muter sama adik-adik aku gitu ya, jalan-jalan di tengah kota gitu, muterin Monas, muter-muter di jalan apa Senayan itu, Sudirman gitu. Pernah juga masuk di YBK. Nah, itu tuh kayak Mazda Pantren ini nih, kalau di jalanan ini tuh orang-orang tuh kayak pada nengok gitu teman-teman. Mobilnya tuh kecil, dimensinya dari luar tuh katanya kecil banget gitu dibandingkan sama apa ya, sama Avanza aja. Ini masih kecil teman-teman. Ini benar-benar kayak kayak kalau dari jauh tuh, kalau mungkin pakai teman-teman pakai Pajero gitu, mobil itu ngeliat pantai kecil banget tuh di bawah gitu, kayak ngeliat mobil Mr. Bean. Nah gitu, kecil kayak gitu teman-teman. Tapi ternyata pantai ini ruang kabinnya tuh luas teman-teman, enak itu. Nah, terus di vlog aku sebelumnya ini juga mungkin teman-teman yang baru mampir bisa lihat deh, beberapa video aku ada di bawah ini nih. Ada beberapa sempat bikin tag video tentang ada Mazda Pantrennya itu di vlog. Kalian bisa lihat di situ ya teman-teman. Mazda Pantren yang aku pakai ini tahun 96, dia itu udah IPS, power steeringnya itu IPS teman-teman, electric power steering gitu. Nah, banyak kelebihannya gitu teman-teman di Mazda Pantren ini. Dia mobilnya panjang, lebarnya nggak lebar-lebar banget, tapi aku sangat sangat nyaman teman-teman dengan mobil ini gitu. Cuman ada sedikit kekurangannya nih teman-teman dari mobil ini, yaitu satu, mobil ini nih apa namanya, air radiator ini suka sering overheat teman-teman gitu, sering overheat. Lalu aku sempat tuh waktu itu ngalami kendala tuh teman-teman, Mazda Pantren aku tuh radiatornya bermasalah, serangga bocor lah. Terus kalau kena macet dikit temperatur pasti naik tinggi, akhirnya nggak bisa jalan, harus berhenti dulu ngademin. Pernah aku alamin tuh waktu lagi jalan sama adek di Pondok Indah. Akhirnya aku berhenti di KFC PMCD waktu itu 2 jam buat dinginin mesinnya. Akhirnya nggak lama aku betulin tuh sama papa aku ke bengkel namanya
bengkel Tomo Motor ada di Pondok Kelapa. Di situ ada spesialis radiator namanya Mang Ade. Nah itu bisa rekomendasi juga nih buat kalian, buat servis radiator, bersihin radiator bisa ke Mang Ade atau ke bengkel Tomo Motor yang ada di Pondok Kelapa situ di Jalan Haji Dogon. Oke itu teman-teman, jadi betul ini selesai sembuh penyakitnya di radiator itu, karena radiator itu juga dua jenis, dua plate teman-teman, jadi besar gitu anginnya, arusnya juga kencang. Jadi permasalahan itu nggak aku terlalu permasalahkan karena udah sembuh. Kaki-kakinya gitu bagi aku juga nggak masalah, memang karena namanya mobil udah berumur gitu, tapi no problem gitu. Alhamdulillah mobil yang dapetin kaki-kakinya masih agak lumayan bagus gitu, aku pakai itu teman-teman. Nah terakhir itu aku udah sempet pakai tuh tol, bolak-balik tol Jakarta Bogor itu lari 80-100 tuh masih dapet teman-teman gitu. Kejadian unik juga nih teman-teman. Nah waktu itu aku sempet kaca mobil Mazda Vanren ini pecah depannya tuh lagi di parkiran rumah karena hujan angin gede. Akhirnya itu ada salah satu genteng di rumah yang depan bagian atas parkiran tuh merosot teman-teman, gara-gara ada kucing di atas loteng gitu. Akhirnya puang gitu kan, pecah kacanya. Besok paginya aku lihat kacanya pecah gitu, aku bersihin tuh kacanya kosong kan, pecah. Itu ada pengalaman unik juga, aku nyari sama papa aku tuh nyari copotan kaca Vanren tuh ada di daerah Cipayung di pasar mobil bekas itu lah. Dapat copotan dari Mazda Vanren yang udah dipakai itu kacanya, kurang lebih waktu itu harganya sekitar berapa ya, saya agak lupa juga, mungkin sekitar 600 atau 800an. Kacanya pakai entai pokoknya, ada copotan dari Vanren, pasang, lalu aku pasangin setel film teman-teman. Terus aku juga diajarin sama bapakku teman-teman, semenjak kaca depan pecah itu kan kaca film sampingan udah jelek teman-teman. Nah aku diajarin papaku sebisa mungkin tuh anak laki harus bisa macam-macam gitu teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar bisa bawa mobilnya, bukan hanya sekedar bisa memarkirkannya, tapi bisa juga ngutik-ngutik atau ngulik-ngulik mobilnya gitu teman-teman. Nah akhirnya kaca film aku pelet semua tuh teman-teman, yang kiri kanan depan belakang sampai kaca belakang gue copot semua stikernya. Dan papaku ngajarin beli kaca film bahannya aja dari daerah Bekasi di Galaxy waktu itu, beli bahannya aja kaca film, kegelapannya itu sekitar 40%. Kira-kira aku belajar tuh teman-teman, dapat ilmu dari papa. Aku tuh belajar sendiri masang kaca film mobil Vanren full tuh ya, walaupun meski ada beberapa yang kurang rapi gitu. Jadi kejadian kaca depan itu pecah gitu. Teman-teman pemakaian harian, mohon maaf ya apa kalau nih apa sih fotonya nih. Nah kalau mobil agak kusum kayak gini nih teman-teman, mohon maaf karena ya di rumah garasinya tuh nggak ada atapnya gitu teman-teman, jadi kita pakai senam hujan. Tapi aku paling suka kayak gini teman-teman, walaupun mobilnya buruk gitu ya, catnya agak kusam, ada lenteng-lentengnya keropos gitu dikit, tapi kalau di jalanan itu banyak orang sebelum gitu teman-teman, banyak yang ngacungin jempol. Apalagi pas aku buka kaca kan, tahu di dalam itu yang bawah anak muda gitu, banyak yang pada mengapresiasi di jalanan gitu, ngacungin jempol. Dan ke tengah ibu kota tuh setiap parkir pasti ada yang nanya orang, ada orang yang nanya mobil itu dijual nggak, iya dijual nggak, saya bilang waktu itu enggak teman-teman, karena mobil itu waktu itu sangat mempunyai kontak batin sama aku gitu. Terus sekarang udah aku jual teman-teman, mohon maaf, bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cinta sama mobil itu, karena berhubung aku udah berkeluarga juga, jadi aku beralih ke Serena yang lebih gede karena bisa bawa keluarga lebih banyak lagi gitu teman-teman ceritanya. Nah untuk harga Vanren ini nih bisa teman-teman cek nih di Facebook gitu, di marketplace gitu, teman-teman punya rezekinya masih baru 20 juta 30 juta nih bisa beli Vanren nih teman-teman. Bahkan ada yang di under 20 juta juga, tapi tergantung bahan dan kondisi ya teman-teman. Ada yang mungkin ada yang orang jual 14 juta 15 juta 16 itu dengan kondisi ya kondisi apa adanya gitu teman-teman. Mungkin bodinya lebih banyak rokok, lebih kusam dari yang punya saya ini. Nah yang terutama itu pajaknya teman-teman. Nah ada yang tergiur 15 juta gitu ya kalau memang rezeki itu, tapi sebisa mungkin
tips dan saran dari aku kalau nyari kendaraan itu yang pajaknya hidup teman-teman, dan suratnya lengkap. Itu yang paling utama. Beli itu sekitar 20 jutaan teman-teman. Aku jual waktu itu pasang iklan 25 juta. Alhamdulillah aku tuh mobilnya warna biru. Nah waktu aku dapat itu warnanya nggak kusam gitu teman-teman. Waktu itu masih mulus, beda catnya masih baru waktu itu aku pas beli tuh. Mungkin segitu dulu ya teman-teman vlog kali ini, menceritakan secara singkat mengenai kelebihan dan kekurangan Pantren. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi atau menjadikan referensi buat teman-teman yang sedang mencari mobil yang bisa muat banyak, bisa bawa barang banyak, mobilnya enak, nyaman, unik di jalanan jarang ada, ya ini jenisnya Mazda Pantren. Banyak worth it deh buat teman-teman miliki gitu. Mungkin nonton video ini mungkin dulunya punya histori dengan Mazda Pantren, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Ceritakan pengalaman kalian terhadap Mazda Pantren ini, atau mungkin saudara kalian punya Mazda Pantren ini, atau orang tua kalian punya Mazda Pantren ini. Silahkan tulis sepuasnya di kolom komentar. Saya sangat senang membaca komentar dari teman-teman ini gitu. Atau ada teman-teman yang mungkin ada yang ingin tanyain, saya bisa lewat kolom komentar juga misalnya. Dan untuk yang baru mampir, jangan bosan-bosan ya di channel aku ini, karena banyak konten-konten yang insya Allah kedepannya banyak memberi manfaat kepada kalian semua gitu. I think that's all for teman-teman. Terima kasih sudah menonton vlog kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog ya teman-teman. Bye bye. Strawberry on my lips and sugar fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside, such a